Baik, kembali lagi di pembelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kita akan membahas tentang produksi massal. Nah, kenapa kita pelajari lagi? Karena kita akan merangkum agar bisa dipahami secara umum. Nah, kalian persiapkan memahami memahami ini materi tentang produksi massal dan saya akan tunjukkan poin-poin utama. Nah, sehingga kalian lebih bisa memilah-milih yang mana yang harus difahami. Nah, di sini dimulai dari pengertiannya. Produksi massal adalah sistem produksi untuk membuat produk secara berulang-ulang dan jumlah yang besar. Nah, ini pahami ya. Yang selanjutnya adalah tahapan produksi massal. Pertama adalah tahap persiapan dan yang kedua adalah tahap proses produksi. Nah, jadi yang pertama dipersiapkan dulu. Apa yang dipersiapkan? Perencanaannya. Nah, perencanaannya ini. Nah, direncanakan dulu siapa yang bertugas sebagai manajer keuangan, SDM-nya dan semuanya itu. Dan kemudian produksi yang bagian teknisi di bagian mesin ini dibagi juga yang mengerjakan proses ini. Nah, itu semua dipersiapkan. Baik, selanjutnya adalah proses desain. Didesain dulu apa ya produknya, seperti apa tampilannya, berapa beratnya dan semuanya itu didesain. Kemudian riset. Riset di riset adalah diteliti dulu apakah produk yang akan kita luncurkan ini mampu diterima dan dinikmati oleh masyarakat umum. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Itu produk yang setelah kita riset, setelah kita tahu keinginan pelanggan, keinginan masyarakat, kita akan kembangkan produk itu. Nah, selanjutnya adalah tahap proses produksi, ya. Produksi yang dimulai dari penjadwalan, dijadwal dulu. Kapan dilakukan ini, kapan dilakukan ini dan selanjutnya proses-prosesnya sampai barang itu jadi. Kemudian pemilihan alat, kita pilih alat-alat yang kita pakai, mesin apa saja. Kemudian dipersiapkan, dilakukan instalasi mesin, tata letaknya di mana. Kemudian pengarahan setiap sektor, diarahkan dulu. Bagian ini harus apa, tugasnya apa. Nah, itu. Selanjutnya adalah pemesanan material. Bahan baku kita pesan, kita persiapkan, dan kemudian terakhir adalah melakukan pengerjaan. Kita kerjakan untuk membuat barang yang kita inginkan. Selanjutnya adalah manfaat produksi massal. Apa manfaatnya? Maka kalau banyak produk sudah menggunakan sistem ini, misalnya yang kita temui sehari-hari, minuman, makanan itu, snack-snack itu semua adalah sistem produksi massal. Apa keuntungannya? Adalah peningkatan kecepatan. Nah, lebih cepat karena adanya apa? Teknologi. Dengan mesin itu hanya sekali klik itu bisa mengerjakan berapa ribu kali atau beribu produk sekaligus. Nah, kemudian manajemen penilaian yang lebih efektif. Nah, karena dengan adanya teknologi, maka penilaiannya lebih mudah dan khususnya ada cara penilaian ya, yang akan dilakukan di perusahaan yang umum dipakai yaitu adanya KPI atau Key Performance Indicator. Selanjutnya adalah efisiensi finansial. Secara keuangan akan lebih efisien atau lebih hemat dan biayanya lebih bisa ditekan. Ya. Selanjutnya adalah kekurangan produksi massal. Tadi manfaat ini kekurangannya apa? Kekurangannya adalah mengurangi pegawai. Pegawainya lebih sedikit, yang melamar banyak, yang diterima sedikit karena sudah banyak menggunakan mesin. Selanjutnya adalah perlu manajemen resiko yang lebih ketat. Ya, karena menggunakan mesin resikonya lebih besar. Ada kerusakan, ada kebocoran dan sebagainya. Maka resiko lebih besar. Kemudian menyesuaikan kebutuhan pembeli. Pembeli yang keinginannya selalu berubah harus diikuti juga dengan kebutuhan atau
proses produksinya. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya terakhir adalah ciri-ciri produksi massal. Apa ciri-cirinya? Pertama adalah mengurangi pegawai. Jadi SDM-nya lebih sedikit. Nah, seperti yang tadi, kekurangan produksi massal karena menggunakan teknologi. Selanjutnya adalah yang kedua, ciri-cirinya adalah standar urutan. Dari mana? Dari bahan baku hingga barang jadi ada urutannya. Yang ketiga adalah tenaga mesin khusus. Karena menggunakan mesin, maka harus ada teknisi atau ahli khusus untuk mesin-mesin tertentu. Selanjutnya adalah penggunaan mesin. Ini tentu saja dengan teknologi, dengan mesin itu sehingga mempermudah proses produksi. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita rangkum agar lebih mudah memahami tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.